Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, kontribusi perempuan Indonesia pada ekonomi nasional. Ada pula semangat mendidik untuk anak bangsa. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang keselamatan di perlintasan kereta, selengkapnya dalam segmen bincang. Perempuan Indonesia memiliki kontribusi pada perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari jumlah usaha kecil menengah yang berkembang saat ini, di mana 60%-nya adalah kaum perempuan. Ya, meski awalnya tidak mudah untuk merintis kegiatan kewirausahaan ini, namun mereka mampu menghadapi tantangan dan berhasil di bidangnya. Seperti apa kiprah kaum perempuan dalam kegiatan ini? Berikut liputannya. Katumbiri Expo 2015 berlangsung selama 4 hari di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Sebagai agenda tahunan yang dirancang untuk menampilkan kesetaraan perempuan dan laki-laki di bidang usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut UMKM. Acara ini ingin menunjukkan kontribusi perempuan Indonesia dalam meningkatkan ekonomi nasional. Terlebih 60% dari pelaku usaha UMKM adalah wanita. Menurut Ketua Pelaksana Katumbiri Expo, Linda Amalia Sari Gumelar, para wanita sepatutnya berwirausaha karena mempunyai waktu luang yang lebih banyak dan dapat mengelola suatu hal dengan baik. Khususnya bagi kaum perempuan, karena perempuan mempunyai suatu ketelatenan, punya bakat, punya minat, dan juga pandai mengelola. Saya kira ini salah satu pilihan bagi kaum perempuan. Kita tahu bahwa sekarang usaha mikro kecil dan menengah itu memang udah perempuan. Jumlahnya cukup besar, tapi ini masih perlu kita dorong karena masih belum cukup, dan keberadaan perempuan di bidang UKM ini atau UMKM ini sangat menopang ekonomi negara. Seperti halnya Indah Susila Nasari, pemilik kerajinan kalung manik. Berawal dari hobinya, ia mampu mengembangkan bisnisnya dengan pesat. Ia berpendapat sudah waktunya wanita tidak hanya berdiam diri di rumah. Zaman sekarang kita nggak lihat lagi itu mah kerjaan laki-laki. Oh, kalau perempuan tuh harus di rumah hanya kerjanya begini-begini, enggak, jangan seperti itu gitu loh. Sekarang udah beda lagi zamannya. Kalau mau seperti itu ya kadang-kadang ya buat saya kurang setuju kalau hanya di rumah. Kan kalau dengan dia bisa menghasilkan sesuatu kan dia bisa support keluarga sambil jangan melupakan diri sendiri. Maksudnya peran sebagai ibu, sebagai istri itu jangan dilupakan, tapi tetap kita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna gitu loh. Awan, seorang pelaku UMKM, juga mendukung agar wanita terus produktif. Meski akan menambah persaingan dalam berusaha, menurutnya sosok wanita yang berwirausaha adalah seorang pahlawan. Kalau saya sendiri, kalau secara umum ya, jadi secara kayak jualan gitu sih, saya merasa dalam artian kok mereka lebih smart dari kita ya gitu ya. Di era saat ini, wanita sudah bukan saatnya berpangku tangan dan berdiam diri di rumah, namun juga berperan aktif dalam meningkatkan potensi diri untuk kehidupan yang lebih baik. Hesti Hairani, Topan Iskandar, DAI TV. 47,91% perempuan Indonesia bekerja. Tidak hanya bekerja di sektor formal, namun ada juga yang berkiprah di sektor informal. Salah satunya adalah sebagai pegiat usaha kecil menengah. Ya, bagaimana kaum ibu membagi waktu antara usaha dan juga rumah tangga? Berikut liputannya untuk Anda. Tergantung tujuan ibu apa dan usia anak berapa gitu, dan tentu saja melihat kondisi ekonomi gitu. Tapi menurut saya kalau ada niatan dari ibu untuk bekerja itu sangat baik ya, karena untuk keluarga, membantu perekonomian keluarga. Tapi setelah itu harus diimbangi dengan juga kasih sayangnya juga nggak boleh kurang sih gitu. Sangatlah bagus, dan dia itu mempunyai jiwa yang sangat besar, tanggung jawabnya lah hebat gitu. Saya bangga ya karena mereka harus membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarganya, dan itu menurut saya suatu pekerjaan yang lumayan sulit ya. Tapi ya bagaimanapun harus balance, jadi dua-duanya menurut saya bangga.
Selain berperan sebagai seorang ibu, sebanyak 47,91% wanita Indonesia juga bekerja, baik bekerja sebagai karyawan maupun membuka usaha sendiri. Lisha Diana adalah contoh ibu yang berwirausaha dengan membuat kerajinan lampion. Di tengah kesibukannya, ia tidak melupakan tugas utama sebagai seorang ibu. Ia harus pandai berbagi waktu. Memang ibu memang prepare dari awal ya. Kalau misalkan memang kita ada satu pertemuan mengenai produk, nah ibu kan prepare-nya gimana caranya supaya ini bisa dijalankan. Ya dari sebelumnya kita kebutuhan dulu keluarga. Setelah itu udah selesai, oke, baru kita berangkat gitu. Keluarga tentu menjadi kekuatan tersendiri oleh para ibu dalam menjalankan usahanya. Dukungan yang diberikan oleh keluarga menjadi motivasi Welly Esnita dalam menjalankan usaha bordir kebayanya ini. Nggak apa-apa, bagus. Mereka menyokong banget. Nah. Dukungan penuh juga dilakukan oleh Rohima, putri Welly Esnita. Rohima mengaku mendapatkan inspirasi untuk menjadi businesswoman dari sang bunda bila ia sudah dewasa nanti. Mama itu jadi inspirasi aku karena mama itu bisa hidupin keluarga dari ini, mama bisa bantu cari uang, aku bisa bantu mama cari uang gitu. Berkarya sembari menjalankan tugas sebagai seorang ibu memang tidak mudah. Namun dengan kesungguhan hati untuk membahagiakan keluarga dan mendidik anak-anaknya menjadi sosok yang mandiri adalah kekuatan seorang ibu dalam bekerja. Hesti Hairani, Topan Iskandar, Dai TV. Beralih ke informasi lain, mendedikasikan dirinya untuk membantu orang sakit. Itulah yang dilakukan oleh Valencia Mikeranda. Wanita yang kerap disapa Sili ini mendirikan rumah singgah bagi anak-anak dengan penyakit kronis di daerah Tebet, Jakarta Selatan yang dinamai Rumah Harapan. Berikut liputannya. Rumah berwarna oranye yang terletak di Tebet Timur, Jakarta ini merupakan rumah singgah bagi anak-anak dengan kanker. Rumah ini disebut Rumah Harapan. Didirikan pada tahun 2014 oleh Valencia Mikeranda atau yang kerap disapa Kak Sili. Berawal dari keprihatinannya melihat anak-anak dengan penyakit kronis yang belum mendapat ruang rawat di selasar Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Sili bertekad untuk mendirikan rumah singgah untuk memberikan rumah sementara selama orang tua mendampingi anak-anak dengan kanker menjalani perawatan. Rumah Harapan ini adalah mimpi terbesar saya dari tahun 2012. Waktu itu kan sudah ada Three Little Angel. Kami sering datang ke rumah sakit dan kita menemukan bahwa ternyata di rumah sakit banyak sekali orang-orang yang tidur di selasar karena mereka datang dari daerah. Ternyata rumah sakitnya kapasitasnya terbatas dan mereka belum bisa ditampung di rumah sakit. Untuk pulang lagi mereka nggak punya biaya. Untuk ngontrak juga habis uangnya buat biaya hidup aja. Tapi mereka juga nggak punya keluarga gitu. Akhirnya saya berpikir kalau saya punya kelebihan rezeki, saya pengen bikin rumah singgah buat mereka. Dengan latar belakang sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki organisasi, tak heran jika dalam usahanya mendirikan Rumah Harapan ini banyak ditemui kendala dan tantangan. Sili kerap mendapat penolakan dari berbagai perusahaan saat hendak meminta bantuan dana. Dan tahun 2013 saya ngamen ke sana kemari, saya masukin proposal ke perusahaan-perusahaan, tapi mereka cuma bilang bahwa ide ini bagus, cuman mereka punya misi tersendiri. Nah, memulai juga nggak mudah karena cari rumah ini kan susah dan semuanya mahal-mahal gitu. Dengan rasa percaya diri dan tekad yang kuat, Sili mampu melampaui berbagai rintangan. Dalam 1 tahun berdiri, Rumah Harapan telah membantu 38 anak dengan kanker. Baik ke semua. Sayang. Baik. Sayang. Bermula dari niat diri sendiri, kini Sili dibantu oleh beberapa relawan. Mereka dengan tulus menghibur anak-anak dengan berbagai kegiatan, seperti membaca buku cerita, menggambar, dan bernyanyi. Sili berharap anak-anak bisa senang dan sedikit melupakan penyakitnya. Harapan terbesar saya adalah semoga mereka semua bisa sembuh
dan bisa kembali ceria seperti sedia kala, bisa kembali meraih cita-cita mereka, supaya suatu saat nanti mereka bisa menjadi anak-anak kebanggaan bangsa ini. Karena sebenarnya masa depan bangsa ini ada di tangan mereka. Bukan tidak mungkin salah satu dari mereka one day akan menjadi pemimpin di negara ini. Lydia Agustin, Dio Malau, DAI TV, Jakarta. Mengidap penyakit kronis seperti leukemia tak membuat anak laki-laki bernama Okta Yoga Praptama patah semangat. Okta yang tinggal sementara di Rumah Harapan di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan untuk berobat ini tetap ceria dan kuat menghadapi rasa sakitnya. Seperti apa kisah Okta di Rumah Harapan? Berikut kisah selengkapnya. Anak laki-laki berumur 6 tahun ini bernama Okta Yoga Praptama. Di balik wajah cerianya, ia telah mengidap leukemia sejak tahun 2013. Leukemia adalah jenis penyakit kanker yang menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang. Selama 8 bulan, Okta menjalani kemoterapi dan 7 kali transplantasi sumsum tulang belakang. Rasa sakit yang dialaminya tak lantas membuat anak yang bercita-cita sebagai pilot ini patah semangat. Sakit banget. Cuma sembah. Seneng. Banyak teman. Rame. Okta mengalami gejala leukemia saat ia berumur 4 tahun. Kedua orang tuanya lantas membawa Okta ke salah satu praktek dokter di daerah Jambi, yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari situlah awal mula Okta bertemu dengan Sili, pemilik Rumah Harapan. Di mata Sili, Okta adalah anak yang kuat dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Okta ini anak yang menyenangkan sekali, sangat menyenangkan sekali. Saya melihat dia pertama kali, saya nggak nyangka kalau dia ini anak cancer. Semoga kelak Okta bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan Tuhan, terutama, dan ketika dia sudah besar nanti bisa menjadi anak yang juga peduli pada orang lain dan gak lupa makasih. Sang ibu, Yesi Silviana Sari, adalah sosok yang tegar. Wanita berumur 38 tahun ini berjuang keras demi kesembuhan putra tersayangnya. Saya anak laki-laki cuma satu, Kak. Jadi gimana caranya harus dilaksanakan pengobatan itu. Ya mudah-mudahan memang betul-betul hilang kansernya. Terus biar bisa jadi anak yang berguna. Tercapai cita-citanya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sebanyak 4.000 anak di Indonesia terjangkit kanker setiap tahunnya. Dengan deteksi dini, kanker pada sebenarnya masih bisa disembuhkan, dibantu dengan dukungan penuh orang tua. Seperti yang dialami oleh Lydia Afrilianti. Anaknya yang bernama Raffi terkena limfoma Hodgkin, atau kanker kelenjar getah bening sejak usianya masih 3 tahun. Kanker getah bening yang diidap Raffi sudah mencapai stadium 2 lanjutan. Hal ini berimbas pada infeksi paru-paru dan menyebabkan timbulnya 5 benjolan di leher Raffi. Dengan pola hidup sehat yang diterapkan, serta sentuhan semangat dari sang ibu, Raffi dapat bertahan melewati 80 kali kemoterapi menga dan dinyatakan sembuh. Kini, lewat nyanyian, ia terus membagikan semangat hidupnya kepada anak-anak dengan kanker lainnya. Bagi kesembuhannya harus tetap sehat, tetap semangat seperti Raffi. Lydia Agustin, Dio Malau, DAI TV. Selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan di pintu perlintasan kereta. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.